Kalau kita mendapatkan musibah dari Allah, berarti kan kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak sukai. Dagang rugi terus. Kira-kira kita sakit hati nggak tuh? Sakit hati nggak? Udah watak manusia ini mah, udah itu jawaban yang jujur itu, ya. Hidup susah terus mengaji, akhirnya berkurang ngaji itu, malas-malesan. Nah, kalau ada rasa malas, itu berarti kita sakit hati. Pasti ada sesuatu yang kita mau, belum Allah kabulkan, kita udah kaburu pundung, udah keburu sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fihi, atau innama yu'allimuka atau innama yu'limuka. Artinya innama yu'limukal man'u, sesungguhnya menyakitkan hati kamu, al-man'u, pencegahan, li adami fahmika, karena tidak pahamnya kamu, anillahi, tentang Allah, bihi, di dalam pencegahan itu. Penjelasannya taqaddama ini adalah merupakan lanjutan dari hikmah yang ke-91. 91 itu judulnya memahami pemberian Allah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Memahami. Nah, pada hikmah yang ke-92 ini baru menyikapi. Awalnya paham dulu. Setelah paham baru kita menyikapi. Bagaimana kita pahaminya? Kalau Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kita, kita pahami bahwa itu adalah kebaikan Allah. Bagaimana kita memahaminya kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita pahami itu adalah sifat gagah atau sifat maksanya Allah. Itu pahamnya begitu. Innama yu'allimukal man'u, kalau kita mendapatkan musibah, innama yu'allimukal man'u, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terasa enggak kita nih sakit hati kita ini? Kesel kan? Contohlah dulu kita nih lagi kecil, apapun yang kita minta kepada orang tua, karena kita sedang lucu-lucunya, walaupun orang tua nggak punya uang, walaupun orang tua nggak punya rokok, punya uang itu yang buat beli rokok, ketika anaknya minta pasti didahulukan, dipenuhi. Apapun yang diminta oleh anak itu orang tua penuhi. Ketika kita punya kebutuhan minta kepada orang tua selalu memenuhi keinginan kita, itu namanya al-ato. Ketika kita mendapatkan al-ato, senang gak hati kita itu? Senang kita kepada orang tua kita yang selalu memenuhi apa yang kita inginkan. Begitu besar kita minta sepeda, padahal orang tua itu ada uang, kemudian orang tua tidak membelikan. Besar kita minta beli motor, orang tua tidak membelikan. Banyak permintaan kita kepada orang tua tidak mengabulkan. Banyak permintaan kita yang tidak dipenuhi. Kira kita sebagai anak yang tadinya kita bangga kepada orang tua, yang tadinya kita sayang, senang, cinta kepada orang tua, kemudian
Kita keinginan-keinginan kita banyak yang nggak dipenuhi oleh orang tua kita. Akan bergeser nggak kecintaan kita kepada orang tua itu? Pasti bergeser. Yang dulu kita bangga punya orang tua, yang dulu kita cinta kepada orang tua, yang selalu memenuhi apa yang kita minta, tapi kali ini apa yang kita minta nggak dikabul, nggak dipenuhi, maka akan berubah, akan bergeser dari kita cinta jadi minimal lah kurang mencintai. Yang tadinya kita hormat kepada orang tua, kuranglah kita menghormati orang tua. Itu sifat manusia, watak manusia itu begitu. Kita nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibohongi. Kalau seorang suami, apapun yang diminta oleh istrinya selalu dipenuhi. Ingin ini dibelikan, ingin ini dibelikan, ingin ini dikasih, ingin gelang segera dibawa ke pasar, ke tukang emas, dibelikan emas. Kira-kira senang gak itu istri itu? Sangat senang dan dia bangga punya suami seperti itu. Pas kali ini ketika istri punya keinginan minta, suaminya tidak memenuhi. Minta ini tidak dibelikan, minta itu tidak dipenuhi. Kira-kira cintanya suami itu akan berkurang enggak? Ketika dibelikan emas, ketika permintaannya selalu dipenuhi, maka dilayani. Ya kan? Ya, apapun yang diinginkan oleh suami, dia layani. Ketika suami itu tidak banyak keinginannya enggak terpenuhi, kata suaminya pulang, "Mah, mau makan." Tuh kejo loba tuh di karena si cokot sorangan, enggak masak. Itu udah karakter manusia akan berkurang ketika dia mendapatkan atau dia cinta, dia hormat, dia memuliakan. Ketika dia mendapat almana, apa yang dia minta, suami enggak memberi, maka bergeser kecintaannya itu berkurang. Yang tadinya dia selalu melayani suami, kali ini enggak, karena suami banyak permintaannya yang tidak terpenuhi atau almana. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kita mendapatkan musibah dari Allah, berarti kan kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak sukai, dagang rugi terus. Kira-kira kita sakit hati enggak tuh? Sakit hati enggak? Udah watak manusia ini, Mbak. Udah, itu jawaban yang jujur itu, ya. Kalau kita mendapatkan musibah dalam keadaan sakit, tentu kan semua orang yang sakit itu selalu keinginannya berdoa minta kepada Allah minta sembuh. Minta sembuh. Kemudian Allah tidak memberikan kesembuhan, malah tambah parah sakitnya. Kira-kira kita sakit hati enggak itu? Ketika kita banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dagang untung. Orang lain kena musibah. Misalkan nih di toko kita punya banyak jongkok toko di pasar. Kemudian pasar kebakaran, orang lain habis, tokonya kebakar, kita mah enggak. Alhamdulillah, kita senang. Berarti kita merasa dilindungi oleh Allah. Kita merasa dijaga oleh Allah. Kita merasa diperhatikan oleh Allah saat itu kita. Tetapi kalau kita sakit berdoa ingin sembuh, Allah tidak mengabulkan, malah sakit makin parah. Kecintaan kita tetap cinta kepada Allah atau berkurang kita? Merasa tidak dilindungi atau merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah enggak adil. Bisa jadi itu. Kalau kita nih baca surat Al-Waqiah, kita udah yakin betul itu sabda Rasulullah. Riwayat Imam Tabrani bahwa suratul Waqiah itu suratul Ghina. Kita baca surat itu. Bukan hanya surat Al-Waqiah yang kita baca. Sholat duha pun juga kita lakukan tiap hari terus. Itu udah 5 tahun kita lakukan.
tapi hidup miskin terus. Kita maunya utang lunas, bukan lunas malah bertambah hutang. Waqiah dibaca terus, doa terus. Kira-kira kalau kondisi seperti itu, baca Waqiahnya terus enggak itu? Berhenti. Kalau kita berhenti, berarti kita sakit hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita almana, di sini innama yu'limukal man'u, ketika kita mendapatkan musibah, tidak diberi oleh Allah sesuai yang dengan keinginan kita, lalu kita merasa sakit hati, itu li adami fahmika, karena kamu enggak paham tentang perilaku Allah, tentang Allah memberikan kepada kamu. Kamu enggak paham bahwa Allah mencegah kamu itu Allah mengenalkan dirinya bahwa Allah itu bersifat Al-Qahhar. Ciri atau wujud bahwa kita sakit hati itu apa? Wujud kita sakit hati saat kita itu mendapatkan almana itu bergeser dari rajin ke malas. Udah, kalau udah turun semangat kita untuk beribadah, ketika kita minta kepada Allah enggak kabul-kabul, kemudian turun semangat untuk beribadah, itu menunjukkan kita sakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya itu. Nah, kita kan kalau enggak tahu, kalau ditanya sakit hati enggak ridho kepada keputusan Allah, tapi nyatanya kita berkurang ibadahnya kepada Allah. Itu tidak bisa dibohongi, sakit hati itu namanya dengan almana itu. Kenapa kita sakit hati? Li adami fahmika andillah, karena tidak pahamnya kamu tentang perilaku Allah, tentang af'al Allah. Ketika Allah itu tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita nggak paham, sehingga berkurang takzim kita kepada Allah, membersakan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Dengan adanya almana itu karena kita sakit hati. Bentuk sakit hatinya kita kepada Allah atas almana yang Allah berikan kepada kita itu tandanya 3. Pertama, kita itu malas untuk ibadah, nggak sanggup, nggak ada lagi semangat. Hidup susah terus, ngaji, akhirnya berkurang ngaji itu, malas-malasan. Nah, kalau ada rasa malas, itu berarti kita sakit hati. Pasti ada sesuatu yang kita mau, belum Allah kabulkan, kita nggak kaburu pundung, udah keburu sakit hati. Paman alima indal man'i, maka orang yang sakit hati. Ciri orang sakit hati dengan adanya musibah yang menimpa dirinya itu, dia berkurang semangat ibadah, dia malas beribadah, dan dia merasa berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau itu ada, berarti walaupun enggak juga, kita itu udah sakit hati. Orang yang sebagai hamba Allah atau ibadur rahman, dia melakukan ketaatan-ketaatan itu enggak ada hubungan dengan pemberian. Mau diberi atau mau dicegah, mau mendapatkan nikmat atau mau mendapatkan musibah, enggak ada hubungan dengan semangat dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia beribadah dengan semangat kepada Allah itu enggak mengharapkan apa-apa. Dia menyadari bahwa posisi dia itu sebagai hamba Allah. Dia tidak memiliki dirinya, bahkan dia menyadari bahwa dirinya itu dimiliki oleh Allah. Karena dia beribadah melakukan ketaatan itu tidak berharap apapun dari apa yang dia lakukan, hanya semata-mata dia sadar kewajiban ini, kewajiban saya untuk menjunjung tinggi perintah Allah, sehingga semangat dia beribadah itu nggak ada hubungan dengan soal pemberian Allah. Tetap dia semangat sekalipun dia berhadapan almana atau sekalipun dia banyak mendapatkan musibah. Semangat dia untuk beribadah kepada Allah tetap terus, tidak menurun, tidak susut, karena tidak ada hubungan semangat dia beribadah itu dengan pemberian. Orang yang beribadah tergantung kepada pemberian. Kalau lagi diberi dia semangat, kalau enggak diberi
dia turun semangatnya, ini orang yang belum kenal dengan Allah. Nah, pada hikmah yang ke-92 ini, kita bukan hanya sekedar memahami tentang pemberian Allah, tetapi kita harus mengenal, merasakan. Jadi makrifat apapun yang, keadaan apapun yang kita jumpai dalam hidup ini, itu adalah sebagai jalan untuk makrifat kepada Allah. Kita bertemu dengan kesenangan, nikmat. Kita bertemu dengan musibah, hal-hal yang kita tidak sukai. Itu adalah sebenarnya jalan untuk mengenal Allah. Ketika kita diberi hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, kita kenal dengan Allah bahwa Allah itu Al-Bar, Maha baik, bahwa Allah itu Maha penyayang, bahwa Allah itu Maha murah, bahwa Allah itu Maha berbuat baik kepada makhluknya. Ketika kita berhadapan dengan musibah, kita sadar dan kita rasakan bahwa Allah itu punya sifat memaksakan kehendaknya, bahwa Allah itu punya sifat tidak peduli, bahwa Allah itu angkuh. Jadi kita disuruh merasakan iman kita yang tadinya bersifat sekedar pengetahuan, nih pada hikam yang ke-92 ini kita disuruh merasakan. Kita berdoa kepada Allah, pengen sembuh dari penyakit kita, tetapi Allah tidak memberikan kesembuhan, malah bertambah penyakit kita. Nah, disitulah kita merasakan bahwa Allah itu tidak peduli dengan, Maha tidak peduli dengan makhluknya. Kalau Allah sudah tidak peduli, maka siapapun selalu berada dalam kesengsaraan. Kalau Allah sudah menampakkan, kita rasakan ketidakpeduliannya Allah. Kita lihat di situ Al-Qaharnya Allah, Al-Jabbarnya Allah, bahwa Allah itu mengalahkan, bahwa Allah itu Maha memaksa. Apa yang dipaksakan kepada kita? Kehendaknya. Walaupun kita menghendaki baik, kalau Allah menghendaki enggak baik, yang terjadi tidak baik. Nah, ini kita disuruh merasakan itu. Ketika kita mendapatkan musibah, jangan dilihat musibahnya, tapi rasakannya bahwa Allah itu punya sifat tidak peduli, bahwa Allah itu Maha memaksa, bahwa Allah itu Maha gagah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, rasakan bahwa Allah itu Maha sayang, bahwa Allah itu Maha memberi, bahwa Allah itu Maha berbuat baik. Nah, pada hikam yang ke-92 ini demikian. Kita disuruh menggeser keimanan kita kepada Allah dari tingkat pengetahuan ke tingkat rasa. Makrifat yang bersifat ilmiah dan makrifat yang bersifat hissi. Jadi makrifat itu artinya mengenal Allah. Kesimpulan dari dua hikmah yang lalu dengan yang sekarang, hikmah ke-91 dan hikmah ke-92 ini, apapun keadaan yang kita temui dalam setiap hari ini, itu adalah sebagai jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifat kepada Allah ini ada dua. Ada ma'rifat secara ilmu, baru memahami aja Allah wujud, qidam, baqa. Dan ma'rifat yang kedua itu ma'rifat al-hissi, ma'rifat rasa. Sudah bisa merasakan, bukan lagi sekedar tahu, tapi merasakan bahwa Allah itu memiliki sifat tidak peduli, bahwa Allah itu memiliki sifat al-jabbar, bahwa Allah itu memiliki sifat al-qahar. Paman alima indal man'i, barang siapa yang merasa ruhaninya sakit ketika dia mendapatkan musibah, kanuksonil mal, seperti kurangnya harta, kecurian, kebakaran, wa adami husul ma'mul, cita-citanya enggak tercapai, wa adal khalqu, kemudian disakiti orang, wa mufaraqatul ahibba, ditinggal kekasih, orang-orang yang tadinya ngefans dengan kita kemudian berbalik arah, tidak lagi menyukai kita, wa ghairuha minal masaib, dan musibah-musibah yang lainnya. Fa innaka sahabu hubbuka lillah,
kemudian engkau itu berkurang cintanya kepada Allah, kemudian kamu malas melakukan taat dan berat untuk melakukan taat itu, bahwa dalilun, ini menunjukkan ala adami kamali ma'rifatihi, menunjukkan bahwa kamu itu belum kenal kepada Allah. Bal ma'rifatuhum ma'rifatul awam. Ma'rifat yang kayak tadi itu adalah ma'rifatnya orang-orang awam. Bagaimana ma'rifatnya orang-orang awam itu? Alladzina hum abidu anfusahum. Orang-orang ma'rifat awam itu orang-orang yang menjadi budak dirinya sendiri. Orang-orang yang menjadi budak dirinya sendiri itu yang bagaimana? Ya'rifunallaha indal ata, dia kenal dengan Allah ketika dia diberi. Wala ya'rifunahu indal man'i, dan dia enggak kenal dengan Allah ketika dia enggak diberi. Fa in uturadu, kalau dia diberi Allah, dia suka. Wa illam yutu idza hum yasqatun, kalau dia enggak diberi Allah, idza hum yasqatun, dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifatnya orang-orang awam. Wa ammal arifuna billah, tetapi orang-orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, udah nyampe ke tingkat rasa, al-fahimuna anillah, karena kan tadi itu orang yang merasa sakit hati ketika dia mendapatkan musibah, orang yang hatinya sakit ketika dia mendapatkan al-mana, itu li adami fahmika anillah, karena dia enggak paham tentang Allah itu. Tetapi orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, al-fahimuna anillah, paham tentang perilaku Allah, fahum fi ziyadatil mahabbati wa ta'at, dia tidak ada hubungan dengan kecintaan dia kepada Allah. Sekalipun dia mendapatkan musibah bertubi-tubi dalam hidupnya, tetap dia semangat, tetap dia rajin beribadah, dan kecintaan dia kepada Allah terus bertambah setiap hari. Karena ketaatan dia itu enggak berhubungan dengan soal pemberian. Sawaun kanu fi halil ato wa fi halil man'i, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan nikmat, tetap saja dia terus beribadah kepada Allah dengan penuh semangat. Nah, ini kalau demikian itu artinya orang sudah kenal dengan perilaku Allah. Kita zikir, wirid, ada sesuatu yang kita inginkan, udah 3 tahun rajin zikir, bukan 100-200 ribuan tiap hari zikir, tapi belum ada perubahan, kemudian berhenti zikir atau berkurang zikirnya, itu menunjukkan orang yang sakit hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang yang tidak ada hubungan dengan soal pemberian, li'annahum ibadullah, karena dia merasa dirinya sebagai hamba Allah. Kenapa? Orang yang rajin ibadah, yang setiap saat terus kecintaan dan kesemangatan ibadah terus meningkat, tidak ada hubungan dengan soal pemberian. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat dalam kehidupan, itu enggak ngefek dengan perbuatan dia semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ngefek? Li'annahum ibadullah, karena dia merasa sebagai seorang hamba. Dia enggak memiliki dirinya dimiliki oleh Allah. Apapun yang dia lakukan bukan untuk dia, tapi semata-mata karena taat kepada Allah. Dia tidak mengharapkan pahala, upah apapun dari apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia lakukan itu semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah, li'annahum ibadullahi, karena mereka menyadari sebagai hamba Allah. Hamba itu artinya tidak memiliki diri. Falatan kusu ta'atuhum wa mahabbatuhum bil man'i, sehingga tidak berkurang taat dan kecintaan mereka kepada Allah itu bil man'i, dengan adanya musibah-musibah yang Allah berikan kepada dia. Wala tazidu ta'atuhum wa mahabbatuhum, dan tidak bertambah taat dan kecintaan dia bil ato, dengan adanya pemberian-pemberian. Kita ada punya niat untuk beribadah kepada Allah, mau melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji. Terus kita irit-irit, kita kumpulkan uang, sudah banyak, dibongkar orang,
hilang uang itu semua. Sehingga yang tadinya uang itu untuk pergi haji, kemudian dicuri orang, habislah. Sehingga kita itu, harapan kita sudah musnah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini kan mau ibadah kepada Engkau dengan menunaikan rukun Islam yang kelima. Aku udah susah payah mengumpulkan uang, tetapi kenapa ketika udah kumpul uang ini kau datangkan pencuri ke rumah saya sehingga uang saya itu diambil. Ya Allah, semuanya ini adalah atas kuasa Engkau. Kembalikanlah uang itu supaya saya bisa beribadah kepada Allah. Kalau Allah memperlihatkan maha tidak pedulinya, urusan ibadah itu urusan kamu, bukan urusan aku. Sekalipun orang sedunia ini pergi haji tidak akan mengangkat keagungan aku. Sekalipun orang itu tidak pergi haji tidak akan mengurangi keagungan aku. Kamu mau pergi haji atau tidak itu urusan kamu. Kita merasakanlah betapa Allah itu memiliki sifat al-jabarnya, betapa Allah itu memiliki sifat al-qahar. Kita disuruh merasakan itu ketika kita mendapatkan musibah-musibah. Li'annal fahma anillahi ta'ala, karena kalau kita sudah paham sampai ke situ, li'annal fahma anillahi ta'ala, kalau kita sudah paham tentang perilaku Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan oleh Allah itu semuanya baik, yang tadi wujudul ma'rifati bihi, itu akan membuahkan makrifat kita dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ma'rifatuka hatta ayyakuna ya'rifu sahibuhu bil man'i wal ata, sehingga belum dikatakan makrifat kalau kamu kenal Allahnya itu ketika diberi, dan ketika tidak diberi kamu nggak kenal Allah. Tetapi ketika kamu diberi atau tidak diberi, tetap kamu kenal dengan Allah, tidak ada perbedaan. Itulah tidak ada pengaruhnya dengan ibadah atau ketaatan yang kita lakukan. Jadi pada hikam ini kita disuruh merasakan sifat-sifat Allah ketika diberi dan tidak diberi. Setiap saat, setiap menit Allah itu senantiasa selalu memperkenalkan dirinya melalui keadaan-keadaan yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian ini. Jadi kalau kita berhadapan dengan yang kita sukai, oh itu adalah sifat albir, Allah baik kepada kita. Al-Karim, Allah maha memberi. Ar-Rahim, Allah maha sayang. Ketika kita berhadapan dengan musibah-musibah terus yang bertubi-tubi, rasakan bahwa itu Allah adalah maha tidak peduli, bahwa Allah itu maha sombong, bahwa Allah itu maha angkuh, bahwa Allah itu tidak peduli, Al-Jabar, Al-Qahar. Kita disuruh merasakan itu. Tetap kita, ibadah kita, semangat kita enggak berkurang, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita bertubi-tubi berhadapan dengan musibah. Janganlah dihubungkan semangat ibadah kita, semangat ketaatan kita kepada Allah dengan hal pemberian atau keadaan-keadaan. Karena keadaan-keadaan yang Allah berikan kepada kita sebagai jalan kita untuk mengenal dirinya. Nah, hikam yang ke-93, rubbama fatahalaka bab ta'at wallahu alam bissawab.